Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia dengan tema pemberian kompensasi. Anggota kelompok kami ada saya, Ananda Lisa Putritama, Agung Wahyu Arifin, dan Ahmad Zainur Rozikin. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang kompensasi dan pengertian dari kompensasi itu sendiri. Langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang pemberian kompensasi. Kenapa harus ada pemberian kompensasi? Apa yang melatar belakanginya? Adalah kebijakan kompensasi perusahaan akan mendapatkan manfaat secara maksimal atas pemanfaatan sumber daya manusia yang mereka miliki. Selanjutnya, apabila kompensasi itu diberikan secara benar kepada karyawan, maka akan memberikan dampak atas terciptanya kepuasan yang pada akhirnya para karyawan tersebut akan lebih termotivasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Pemberian kompensasi ini merupakan sumber penghasilan dalam rangka mencukupi kebutuhan mereka. Selanjutnya, pengertian dari kompensasi itu sendiri apa sih? Nah, kompensasi ini adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balasan jasa untuk kerja mereka. Dalam suatu organisasi, masalah kompensasi ini merupakan suatu yang sangat kompleks namun paling penting bagi karyawan maupun organisasi itu sendiri. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Wahyu Arifin. NIM 4011801138 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan pemberian kompensasi. Yang pertama, memperoleh karyawan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi perusahaan itu harus memilih karyawan yang bermutu, yang berkualitas baik, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, mempertahankan karyawan yang ada sekarang. Jadi jika ada karyawan yang sekarang perusahaan itu harus mempertahankan karena karyawan tersebut kinerjanya baik dan nyaman di perusahaan itu. Selanjutnya, menghargai prestasi kerja, produktivitas, dan loyalitas karyawan. Jadi jika ada karyawan yang mempunyai prestasi yang loyalitasnya sangat tinggi, itu harus dipertahankan. Selanjutnya, menjamin keadilan. Maksudnya harus adil. Di sebuah perusahaan itu harus memiliki keadilan yang merata. Selanjutnya, mengendalikan biaya-biaya terutama pada biaya rekrutmen dan pelatihan yang dilakukan saat adanya pergantian karyawan. Jadi biaya-biaya yang mengendalikan karyawan atau rekrutmen itu harus dikeluarkan karena pergantian karyawan. Materi selanjutnya, manfaat pemberian kompensasi. Yang pertama, dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Selanjutnya, dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Jadi manfaatnya bisa memacu semangat atau mendorong karyawan agar kerjanya lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Selanjutnya, perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. Jadi manfaatnya kompensasi, perusahaan itu mendapatkan kualitas yang baik dari karyawan.
Artinya perusahaan memiliki keunggulan tersendiri dibanding perusahaan lain atau kompetitor. Jadi dibandingkan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, perusahaan itu lebih unggul atau lebih baik dari perusahaan yang lainnya. Selanjutnya memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam perusahaan. Jadi manfaatnya selanjutnya bisa administrasi mudah, prosesnya, aspek hukum dalam perusahaan itu juga mudah. Selanjutnya jenis-jenis pemberian kompensasi. Yang pertama, imbalan ekstrinsik atau kompensasi finansial langsung yang meliputi biasanya berbentuk uang, gaji, upah honor, bonus, komisi, intensif. Jadi kompensasi finansial langsung ini pemberiannya langsung pada gaji pokok, upah atau honor, bonus, komisi, kinerja yang baik. Selanjutnya nomor 2, imbalan intrinsik atau kompensasi finansial tidak langsung berbentuk benefit atau tunjangan perlengkapan seperti uang cuti, uang makan, uang transportasi, asuransi, dan lain-lain. Maksudnya yang berbentuk benefit ini seperti tunjangan uang cuti, contohnya karyawan yang mau cuti diberi kompensasi agar mau lagi bekerja di perusahaan, tidak putus setelah cuti, terus uang makan, terus uang transportasi, dan lain-lain. Nomor 3, kompensasi non finansial biasanya berbentuk jenjang karir yang jelas, kondisi pekerjaan yang menarik. Jadi kompensasi non finansial ini karir karyawan yang jelas. Jika ada karyawan yang memiliki karir atau memiliki keahlian yang menarik, terus karyawannya karirnya yang baik, pekerjaannya menarik, dan lain-lain. Sekian dari kami, dari kelompok kami akan dilanjutkan ke materi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Zainur Sigit dari kelas ESD semester 5 menjelaskan tentang komponen kompensasi. Yang pertama yaitu tunjangan dan fasilitas. Tunjangan sendiri yaitu tunjangan yang dimaksud seperti tunjangan asuransi kesehatan, tunjangan asuransi pekerjaan, terus fasilitas yang diberikan itu seperti fasilitas yang bersangkutan dalam kelangsungan bekerja seperti kendaraan, fasilitas bekerja dan lain sebagainya. Selanjutnya nomor 2 yaitu gaji. Gaji yang dimaksud ialah gaji atau upah. Upah ini sangat berhubungan dengan materi seperti uang, gaji karyawan dari perusahaan yang mereka tempati. Gaji atau upah ini biasanya diberikan dalam jangka waktu yang berbeda, misal ada harian, mingguan, atau bulanan. Bahkan ada juga yang sampai tahunan, tapi itu sangat jarang sekali. Yang keempat yaitu intensif atau insentif dan flying benefit. Ini yang dimaksud ialah gaji tambahan. Jadi selain gaji dan upah, dalam kompensasi ini ada gaji tambahan, bisa dikatakan reward atau bonus. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama tingkat biaya hidup. Jadi biaya hidup karyawan sangat berpengaruh dalam faktor yang mempengaruhi kompensasi. Mengapa demikian? Karena semakin tinggi tingkat biaya hidup karyawan, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diberikan. Nomor 2 yaitu tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Jadi setiap perusahaan mempunyai tingkat kompensasi yang berbeda, maka perusahaan satu sama lain akan menyamakan atau menyinkronkan kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Nomor 3 yaitu tingkat kemampuan perusahaan. Jadi setiap perusahaan mempunyai tingkat kompensasi antara perusahaan satu dan perusahaan lain, jadi sangat berbeda. Ini sangat mempengaruhi kompensasi yang akan diberikan. Selanjutnya nomor 4, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Jadi semua pekerjaan yang ada di perusahaan pasti mempunyai jenis pekerjaan yang berbeda. Begitu pula besar kecilnya tanggung jawab. Misal di perusahaan A itu memproduksi sebuah sepeda motor dan perakitan, mulai listrikan, pengepresan bodi itu mempunyai tanggung jawab yang berbeda, sehingga kompensasi ini sangat berpengaruh yang akan diberikan. Selanjutnya nomor 5 yaitu peraturan perundang-undang yang berlaku dan peranan serikat buruh. Jadi buruh sendiri ini mempunyai sebuah golongan atau perkumpulan di Indonesia, dan buruh sendiri mempunyai hak, dan undang-undang yang ditetapkan di kepemerintahan Indonesia ini sudah ada undang-undangnya, jadi sudah terstruktur, aturannya jelas. Selanjutnya pengaruh kompensasi. Yang pertama yaitu pegawai yang termotivasi. Selanjutnya pegawai berkinerja baik. Selanjutnya penurunan turnover. Selanjutnya tujuan organisasi tercapai. Jadi seluruh 4 komponen ini sangat pengaruh terhadap kompensasi. Selanjutnya yaitu hal lain menurut undang-undang. Dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berhak memperoleh kompensasi yang permohonannya diajukan oleh korban.
keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Jadi korban atau pelanggaran hak asasi manusia itu memperoleh kompensasi, misalnya kecelakaan kerja, terus seperti pengurangan karyawan, itu berhak mendapatkan kompensasi dari perusahaan. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.